Museum Musik Indonesia merupakan museum musik pertama di Indonesia yang tepatnya berada di Kota Malang. Buat teman-teman yang ingin berkunjung dan ingin mengetahui tentang perkembangan musik yang tiap-tiap zamannya memiliki masa keemasannya, baik itu nyanyian, penyanyi, dan media atau alat rekam dan dengar untuk menikmatinya, kalian bisa ke Museum Musik Indonesia yang terletak di lantai 2 Gedung Kesenian Gajayana yang berada di Jalan Nusa Kambangan, nomor 19, Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Dulunya, Museum Musik Indonesia bernama Galeri Malang Bernyanyi. Dan pada tahun 2016 namanya dirubah menjadi Museum Musik Indonesia. Awalnya, Museum Musik Indonesia adalah museum yang dibangun atas rasa cinta Pak Hengky Herwanto terhadap seni musik. Pada tahun 2009, Pak Hengky memiliki ide untuk menggelar sebuah pertunjukan musik. Ketika sedang berbicara dengan teman-teman seangkatannya, sebuah pembicaraan mengenai koleksi mereka muncul. Dari pembicaraan itulah di mana mereka berpikir untuk mengumpulkan koleksi-koleksi musik menjadi barang yang bermanfaat. Pada saat itu, mereka hanya mempunyai 250 koleksi yang terkumpul dan tersimpan di sebuah garasi rumah yang terletak di Jalan Citarum. Selama itu, ia rajin mempromosikannya di media sosial supaya masyarakat bisa datang untuk berkunjung. Mereka juga membuka sumbangan dalam promosi tersebut. Lalu, pada tahun 2010, galeri yang mereka bangun dibuka untuk umum. Selanjutnya, pada tahun 2013, galeri itu pindah ke rumah kontrakan di daerah Gria Santa. Dari situlah, pihak yang menyumbang semakin banyak. Bukan hanya menyumbang, namun pengunjung banyak juga, mulai dari masyarakat, pejabat, maupun para artis. Akhirnya, 3 tahun kemudian, mereka memberikan tempat ini di Gedung Kesenian Gajayana. Lantai 1, gedung museum musik ini biasanya digunakan untuk acara-acara seperti pertunjukan seni, live musik, acara pernikahan, dan acara lainnya. Di samping kanan pintu masuk, kita akan melihat ada rak yang berisi beberapa koleksi kaset-kaset jadul. Di sebelahnya ada alat musik drum, piano, dan gitar. Dan ternyata alat-alat musik ini boleh dimainkan oleh pengunjung tanpa dikenakan biaya tambahan. Dan di dekat alat musik ada loket-loket pembayaran yang menjual berbagai cindera mata atau oleh-oleh seperti kaos, buku, dan lain-lain sebagainya. Di museum ini menyimpan banyak koleksi. Koleksi tersebut berupa piringan hitam atau vinil, kaset, dan CD yang bisa dipilih untuk diputar. Selain itu, ada majalah dan buku, baik dalam negeri maupun luar negeri. Koleksi-koleksi ini yang dalam negeri dikategorikan berdasarkan provinsi dan yang luar negeri dikategorikan berdasarkan negara. Selain itu juga ada yang dikategorikan berdasarkan genrenya, mulai dari pop, rock, jazz, latin, lagu daerah, dan lain sebagainya. Semua koleksi lawas yang ada masih dalam kondisi bagus dan dapat didengarkan. Salah satu koleksi yang menarik di Museum Musik Indonesia ini adalah alat musik kuno yang bernama ocarina. Ocarina merupakan salah satu alat musik tertua yang ada di Museum Musik Indonesia. Alat musik ini dipercaya sudah ada sejak zaman batu atau sekitar 12.000 tahun yang lalu. Sekitar 60-70% koleksi yang ada di museum ini merupakan karya musisi Indonesia. Sisanya yakni musisi luar negeri mulai dari Eropa sampai Amerika Latin. Apabila didata, koleksi tersebut berasal dari 100 negara. Koleksi yang terkumpul kemudian dicatat dengan diberi nomor urut, tanggal, sumbangan, nama dan alamat penyumbang serta tahun produksi. Di salah satu ruangan Museum Musik Indonesia ini memiliki berbagai macam alat musik dari seluruh Nusantara seperti angklung, gamelan, sasando, dan lain-lain. Di Museum Indonesia ini juga memiliki koleksi radio jadul yang membuat pengunjung bernostalgia di era zaman dahulu. Di museum ini juga ada berbagai koleksi baju yang pernah digunakan oleh artis-artis ternama di Indonesia. Salah satunya
seperti kostum panggung Dara Puspita yang dipakai pada single Decca, Netherlands tahun 1971. Koleksi ini terbilang istimewa karena diserahkan langsung oleh Titiek AR langsung dari Belanda. Baju ini dibuat di Eropa, tepatnya di Belgia pada tahun 1969 yang lalu. Walaupun baju ini sudah lebih dari 53 tahun sejak pembuatannya, tapi sampai saat ini kondisinya masih sangat bagus. Tujuan Museum Musik Indonesia ini didirikan adalah untuk mendokumentasikan sebaran musik dari Sabang sampai Merauke. Dengan banyaknya masyarakat sekarang yang berkunjung, informasi budaya ini bisa tersebar luas ke publik dan sejarahnya bisa hidup dalam masyarakat. Semoga di masa ini, sampai masa yang akan datang, Museum Musik Indonesia ini bisa dikenal seluruh Indonesia dan bahkan seluruh dunia, sehingga generasi muda dapat mencintai musik, khususnya di Kota Malang dan negara Indonesia yang kaya ini. Terima kasih atas perhatiannya, karena di sini kami semua perempuan, jadi kami tidak perlu minta maaf jika ada salah, karena kami perempuan selalu benar. Sekian dari saya, Ananda Yulian Fraizila. Saya Mbak Badi Widiawati. Saya Elsa Baru.